saya sungguh. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepada-Nya. Ibu Maria tias siang telah percaya bahwa dalam diri Putra-Mu ada kehidupan kekal. Ia juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah Dia dalam kerajaan-Mu, ampunilah dan hapuskanlah segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan Ia menikmati kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penebus kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kita nyanyikan lagu Agama Bacaan.
Semoga kasih-Mu cahaya hidupku di kegelapanku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Aku tidak keluarga yang berbuka, Tono, Ibu Lucy, Ibu Tini, Ibu Sylvia, anak-anak dan juga ibu yang Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul bersama keluarga di rumah ini untuk mendoakan dan juga untuk mengantar Ibu Maria dia siang ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya teringat beberapa kali datang di sini mengunjungi Ibu Maria dia siang. Ya, dan waktu itu dengan lingkungan kita lanjutkan merayakan sakramen gitu ya. Hal yang menurut saya yang luar biasa adalah bahwa Ibu Maria siang kita tahu sakitnya seperti apa, tapi dia bisa terus bertahan ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita mengalami hal seperti apa yang dialami Ibu ini, tentu mungkin ada yang bisa bertahan, tapi ada juga yang mungkin tidak bisa bertahan. Hal yang kedua yang saya juga perhatikan selama berkunjung ya, ada suatu kerinduan yang begitu mendalam dalam hati Ibu Maria Gracia. Selalu ketika saya masih ingat juga ketika Rusia ngomong ada umum di sini apa ya, kelihatan bahwa apa ya,
datang untuk berdoa untuk ibu, datang untuk kasih sakramen untuk ibu, ya. Wajahnya meskipun dia tidak bisa berbicara, bisa, tapi kelihatan bahwa apa ya, dia kegembiraannya itu terpancar dari ya. Ada suatu, kalau menurut penafsiran saya, ya, ada suatu keinginan atau suatu kerinduan yang mendalam untuk bisa bersatu dengan Yesus Kristus, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam doa-doa. Dan dia juga mungkin pada waktu itu punya keinginan apa-apa saya kurang ingat, itu masih bisa juga. Ya, sekurang-kurangnya ada suatu kerinduan, ya, dia ingin untuk menyantap tubuh Kristus tapi karena sakitnya, ya, tapi ada suatu keinginan, ada suatu kerinduan untuk berjumpa, mengalami kehadiran bersama Kristus dalam doa-doa yang kita doakan, ya, bersama-sama pada kesempatan. Ya. Kalau bisa online. Juga kalau ini kesaksian dari Lucy, ya, kalau ikut perayaan Ekaristi secara online juga, ya, dia sangat terharu. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ada suatu kerinduan, ada suatu keinginan yang begitu mendalam, ingin menyatu dengan Tuhan Yesus, ingin bersatu dengan Dia dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa, ya, juga sebenarnya ingin menyambut tubuh Kristus, tapi karena sakit yang dialami oleh Ibu Maria, ya, dia tidak bisa mengalami itu secara langsung, tapi ada suatu kerinduan. Santo Agustinus mengatakan, ya, mengatakan jiwaku tidak akan tenang sebelum bersatu dengan Dia. Saya kira apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ini juga bisa diletakkan ke dalam mulut dari Ibu Maria Piasian, ya. Kalau dia bisa berbicara, bisa mengungkapkan apa yang ada dalam kedalaman hatinya yang terdalam, dia juga bisa, mungkin dia akan mengatakan, jiwaku tidak akan tenang sebelum bersatu dengan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus, kepergian Ibu Maria Piasian untuk menghadap Sang Tahlil, menghadap Allah yang ada pasangan tujuan untuk kita, tentu saja bagi keluarga, bagi kita semua yang mengenal Ibu, tentu ada suatu rasa kesedihan yang mendalam, ya. Apabila kalau keluarga, anak-anak, cucu-cucu juga mengenang kebersamaan bersama Ibu Maria Piasian semasa dia masih sehat, semasa dia masih mengalami kehidupan di dunia ini. Juga saya kira pada masa-masa dia sedang sakit, ya, tentu itu kenangan-kenangan itu pasti membayang dalam pikiran, tertanam di dalam hati keluarga, dan tentu saja hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam. Tetapi di satu sisi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, tentu saja kita, meskipun kita semua, terutama keluarga, mengalami perasaan seperti itu, tetapi kita juga melihat dari sudut pandang iman kita, bahwa kematian bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus bukanlah suatu akhir dari segala-galanya, bukanlah suatu kehancuran total. Dalam bacaan yang pertama tadi, yang diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam Yesus, termasuk Ibu Maria Piasian, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini keyakinan iman. Dan saya kira ini bukan hanya dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi juga dikatakan sendiri oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada siang hari ini. Ketika berbicara dengan Filipus, ya,
Yesus bertanya, manakah Yesus? Yesus mengatakan, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kamu bukan hanya para rasul, murid-murid yang waktu itu, tetapi kita semua yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, juga Ibu Maria dia siap dan beriman kepada Kristus. Kristus telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua, menyediakan tempat bagi manusia dalam kedamaian, dalam kegembiraan cita-cita abadi bersama-sama dengan Allah Bapa itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga yang saya kasihi, tentu kita berduka atas kepergian dari Ibu Maria Theresia, tapi kita kesedihan bukan sedih yang tanpa harapan, kesedihan yang tanpa saya tidak bisa katakan kesedihan yang sedih yang sia-sia, tetapi kepedihan yang memiliki suatu harapan, kepedihan dalam iman bahwa meskipun Ibu Maria Theresia pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan cucu-cucu, tetapi dia pergi untuk suatu kedamaian, untuk suatu kebahagiaan, untuk suatu sukacita abadi di surga. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dan dikatakan lebih jelas lagi oleh Yesus. Maka ini yang harus kita imani dan juga harus kita pegang dan juga harus kita ada dalam saat nurani kita ketika kita mengantar Ibu Maria Theresia tempat peristirahatannya. Mari kita mohon semoga Tuhan Sang Asal dan Tujuan hidup kita anugerahkan damai kekal, istirahat abadi, kebahagiaan abadi bagi Ibu Maria Theresia berkat imannya akan Yesus Kristus sampai pada akhir hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sekarang kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah kuasa, dari situ akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku yang akan hidup walaupun dia telah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selamanya. Percayakan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa. Saudara dan Ibu Maria Theresia telah menerima benih kehidupan kekal dalam pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukannya dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membangkitkan saudara kita ini untuk hidup kekal dan menerima dia dalam perjamuan kudus surga. Sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Semoga Bapa yang penuh belas kasih melimpahkan kerahimannya bagi saudara kita ini. Semoga Bapa mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama-sama dengan semua orang kudus di Kristus. Marilah kita mohon. Selama hidupnya di dunia, saudara kita ini telah setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi saksinya bagi dunia.
Semoga Allah Bapa pun meneguhkan kita untuk tetap setia pada Kristus dalam perjalanan di dunia ini. Marilah kita mohon. Kita berduka cita atas kematian saudara kita, Ibu Maria Pia Siam. Semoga Bapa yang Maha Baik menghibur kita, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapa memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon. Kita berdoa pula bagi semua orang yang sudah meninggal. Semoga Bapa menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan surga dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa Tuhan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan Ibu Maria Pia Siam yang telah menghadapmu dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa dalam nikah kami akan dikecewakan demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bersabar. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan kehadirat Allah Bapa di surga. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan serta seluruh Allah dan Yang Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Kami mempersembahkannya kepadamu demi keselamatan abadi Ibu Maria Pia Siam yang telah menghadapmu, demi darah Kristus yang tertumpah untuk keselamatan kami. Sudilah mengampuni segala dosa-dosanya, dan terimalah dia dalam kerajaan surga bersama semua orang kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan pokok akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah di datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Kristus kita maklumkan, sebab kita Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda.
Ingatlah itu ya Tuhan akan hamba-Mu Ibu Maria dia siap yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis ia menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehakiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat Yesus Kristus. Ibu saudara dan terkasih, Kristus telah damai dan keselamatan kita, dan karena itu marilah kita mohon damai kepadanya, Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami. Lalu perhatikanlah iman gereja dan resmilah kami supaya bersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama kita. Mari kita saling. Yang menghapus dosa dunia, kasihan Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihan yang menghapus dosa dunia, pakai anting. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang diundang ke jamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk mendengar saya, tapi bisa berdasarkan saya. Semoga Kristus yang akan kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. You have to go reset every time. No, you have to reset every time. Because you have to buy premium one. Amin.
Gambarnya yang mana? Kok nggak ada yang ngarahkan ke misa di rumah? Kita nyanyikan lagu Tetap Kembali. Tolong di kamera Ibu. Sama yang hadir juga di situ. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Allah asal dan tujuan hidup kita telah memanggil Ibu Maria Pia siap. Dalam amanat perpisahannya saat perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapakku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang ini
kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini. Marilah kita mengantar Ibu Maria Piasia untuk pulang ke tempat yang telah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar ia disertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan. Maka Yesus akan diperciki sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh Ibu Maria. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk dalam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan, dari bumi aku berseru padamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan, padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi Engkau dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan, pada Tuhan ada belas kasihan serta keputusan yang tertimpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dan memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau juga menyerahkan Putra Tuhan kami Yesus Kristus kepada kami kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Berkat kurbannya di kayu salib, Kristus memperolehkan keselamatan bagi kami. Hamba-Mu Ibu Maria Piasia telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan Ibu Maria Siam yang telah Kau panggil ini. Semoga bersama Kristus ia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga dia Kau perkenankan memuliakan-Mu di surga bersama para kudus demi Kristus Tuhan dan